Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Profesor Dr. Insinyur Pamariatus Solihah selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sejarah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pertama-tama, saya dan rekan-rekan dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Herlina Fatmawati. Saya Triardi Abi. Alvina Nurhidayatul Marom. Saya Miftah Arifandra Perdana Putra. Saya Hirdatara Syafa Anindita. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Triardi Abi. Untuk Saudara Triardi Abi, dipersilahkan. Terima kasih Saudara Herlina. Saya Triardi Abi. Slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata eidos yang mempunyai arti gagasan, konsep, atau cita-cita, dan logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Maka bisa disimpulkan bahwa ideologi adalah ilmu pengetahuan yang tersusun atas gagasan, pengertian dasar, konsep, dan cita-cita. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alvina. Baik, terima kasih Saudara Abi. Bisa dilanjut lagi? Baik, saya akan menjelaskan mengenai fungsi ideologi suatu negara. Ideologi dalam meraih kemerdekaan suatu negara sangat diperlukan karena mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan arahan mengenai dunia beserta isinya, serta menanamkan masyarakat untuk bergerak melawan penjajah yang selanjutnya mewujudkan dalam kehidupan penyelenggaraan bernegara. Berikut adalah fungsi ideologi bagi suatu negara, yaitu yang pertama sebagai bekal dan membuka jalan bagi seseorang untuk menemukan identitas diri. Maksudnya adalah bahwa makna-makna dalam sebuah ideologi pada hakikatnya merupakan watak serta ciri dari masyarakat itu sendiri, sehingga bisa dikatakan bahwa ideologi tersebut merupakan cerminan atau refleksi atau hasil diri dari manusia itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah sebagai orientasi dan wawasan yang dapat menunjukkan tujuan hidup bagi manusia. Orientasi dasarnya adalah yang memberi makna dan menunjukkan tujuan hidup manusia. Ideologi dalam hal ini berfungsi untuk menentukan arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah negara harus memiliki ideologi untuk menjalani kehidupan bernegara. Jika sebuah negara tidak memiliki ideologi yang diadopsi, dapat diprediksi bahwa negara akan mudah terpengaruh oleh ideologi yang menyerang bangsa mereka sendiri sehingga bangsa tersebut akan mudah hancur. Yang ketiga yaitu sebagai norma atau nilai di mana menjadi pedoman dan juga pandangan hidup bagi seseorang dalam bertindak atau melangkah. Negara-negara yang memiliki ideologi sangat berpegang teguh terhadap norma-norma pedoman dalam semua kegiatan menjadi warga negara. Jadi, dalam bertindak selalu dalam norma batasan yang terkandung dalam ideologi tersebut. Dengan mengacu pada norma, seseorang dapat terarah dalam bersikap. Yang terakhir yaitu sebagai kekuatan, semangat, dan mendorong seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan menjalankan berbagai kegiatan. Ideologi juga berfungsi untuk mendorong seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Tanpa mencapai suatu tujuan, maksudnya tanpa pandangan hidup yang dianggap sebagai pedoman di dunia dan bangsa, sebuah negara tidak akan mampu mencapai cita-citanya. Karena itu, ideologi merupakan salah satu faktor terpenting dalam merealisasikan cita-cita negara. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Tara. Terima kasih. Selanjutnya adalah pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila dibagi menjadi dua, yaitu secara harfiah dan secara terminologis. Secara harfiah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang dijabarkan dalam dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Sehingga Pancasila artinya 5 dasar negara Republik Indonesia.
Secara terminologis, Pancasila yaitu sebagai syarat untuk melengkapi adanya suatu negara sebagaimana negara-negara yang sudah merdeka. Next slide dijelaskan oleh Saudara Tara. Baik, terima kasih kepada kesempatannya oleh Miftah. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Maksudnya adalah karena jika tidak ada Pancasila yang fungsinya sebagai pemersatu bangsa, maka negara ini tidak akan berdiri seperti sekarang ini. Karena dengan adanya pemersatu dan kesatuan, maka segala cita-cita dan bangsa Indonesia senantiasa akan tercapai dengan mudah. Yang kedua ada Pancasila sebagai pembimbing bangsa. Maksudnya adalah karena setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berdasarkan dengan Pancasila. Apabila tidak sesuai dengan Pancasila, maka rakyat akan memberontak dan akan terjadi disintegrasi nasional. Yang ketiga ada Pancasila sebagai pemberi tekad. Maksudnya adalah bahwa Pancasila mampu untuk memberikan semangat serta dorongan kepada seseorang untuk dapat mencapai tujuan dan cita-citanya. Lalu yang keempat ada Pancasila sebagai pengarah bangsa. Maksudnya adalah Pancasila dapat memberikan gambaran mengenai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sekaligus dapat menggerakkan setiap komponen pemerintahan untuk dapat melaksanakan pembangunan nasional yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima ada Pancasila sebagai dasar pengetahuan. Maksudnya ialah Pancasila dapat membedakan mana pengetahuan yang baik untuk negara ini dan mana pengetahuan yang buruk bagi negara ini. Dan yang terakhir ada Pancasila sebagai kontrol sosial. Maksudnya adalah Pancasila dapat mengawal jalannya pemerintahan agar senantiasa sesuai dengan jati diri bangsa, sekaligus mengkritisi setiap upaya perwujudan cita-cita yang terdapat di dalam Pancasila. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Herlina Fatmawati. Dipersilahkan. Materi selanjutnya adalah Pancasila sebagai falsafah demokrasi bangsa. Nah, dalam negara demokrasi, faktor partisipasi publik seluruh lapisan masyarakat sangat penting. Mengapa demikian? Karena sosial politik telah memberikan andil dalam pembangunan bangsa Indonesia dan sosial politik juga telah membebaskan bangsa dari penjajahan dan belenggu penjajahan. Nah, sebelumnya, apa sih demokrasi itu? Nah, demokrasi adalah kesempatan untuk partisipasi politik umum yang mewujudkan kemandirian dan kebebasan berkehendak, berpendapat, dan bertindak melalui siaran dan celah yang benar sesuai dengan negara dan tatanan politik dan bimbingannya. Nah, dalam negara demokrasi, kekayaan aspirasi rakyat mencerminkan wujud penting kepentingan masing-masing negara dalam menjalankan prinsip demokrasi, yaitu mencari kearifan dan keterwakilan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Abi. Terima kasih Saudari Herlina. Selanjutnya kita membahas tentang Pancasila merupakan dasar etika dalam berpolitik di kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya dalam menjalankan tugas tidak lepas dari kode etik. Apa itu kode etik? Kode etik adalah moral atau norma kehidupan berbangsa dan bersumber dari ajaran agama universal dan nilai-nilai budaya bangsa yang dijamin oleh Pancasila, di mana merupakan rumusan yang dijadikan acuan ideologi. Jadi kode etik itu berupaya untuk menegakkan kehidupan politik dengan baik, membangun etika politik yang berlandaskan Pancasila, dan yang dapat diterima masyarakat, mengembangkan moralitas politik budaya, dan membangun budaya politik yang berlandaskan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan takwa. Oleh karena itu, perwujudan etika politik yang baik dalam kehidupan berbangsa dan berbangsa sebagian besar bergantung pada kejujuran dan ketulusan hati nurani setiap warga negara yang memiliki hak politik untuk melaksanakan norma dan aturan politik negara. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Alvina. Baik, terima kasih Saudara Abi. Bisa dilanjut slide-nya.
Berikutnya adalah Pancasila bersama UUD 1945 adalah satu kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 tidak terlepas dari sistem nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Selain makna konstitusional yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pula konstitusi yang belum tertulis dalam Undang-Undang 1945, yakni nilai-nilai yang tumbuh bersama realitas kehidupan berbangsa juga masuk dalam makna ketatanegaraan dalam arti luas. Oleh karena itu, dapat dimaklumi bahwa Pancasila tidak dapat dipisahkan lagi dari Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, perlu disadari bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memiliki ruh, yaitu Pancasila itu sendiri. Masyarakat tidak bisa dan tidak boleh memahami ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 terlepas dari ruh UUD 1945 tersebut, yaitu nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, wacana tentang Pancasila tidak boleh berdiri sendiri tanpa mengelaborasi kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam ketentuan UUD 1945. Berikutnya akan dijelaskan Saudara Miftah. Baik, pada materi ini akan dibahas fungsi filsafat serta ideologi Pancasila. Fungsi filsafat serta ideologi Pancasila ada 4. Pertama, filsafat memiliki fungsi memberi jawaban tentang segala hal yang mendasar dari sesuatu yang filsuf besarlah yang dijadikan acuan. Yang kedua, Pancasila sendiri jika diartikan secara filsafat seperti pemikiran mendasar dari suatu bangsa. Yang ketiga, selain filsafat, perlu ada pemikiran lain dalam Pancasila, yaitu ideologi. Yang keempat, ideologi termasuk komitmen untuk menjalankan ajaran filsafat. Next slide akan dijelaskan oleh Saudari Tara. Baik, terima kasih Saudara Miftah. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu mengenai urgensi ideologi terbuka dan realisasinya. Yang pertama yaitu ada nilai dasar Pancasila yang abadi, yaitu nilai ini ditemukan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Nah, isinya berisikan yang pertama ada alinea pertama yang berisikan kemerdekaan merupakan hak semua bangsa, berperi kemanusiaan, dan berperi keadilan. Alinea kedua berisi mengenai cita-cita baik kemerdekaan maupun nasional, serta negara yang bersatu, adil, dan makmur. Alinea ketiga berisi perjuangan rakyat dalam mencapai kemerdekaan didasari oleh religius dan didorong oleh keinginan yang luhur. Alinea keempat berisi mengenai tujuan negara. Yang kedua ada nilai instrumental yang berkembang dinamis, yaitu berisi ajaran lebih lanjut sebagai bentuk arahan di kehidupan nyata. Contohnya ada TAP MPR dan peraturan pusat atau peraturan pemerintah. Lalu yang ketiga ada penyelenggara negara sebagai pengembang nilai, yaitu sebagai realisasi nilai dasar dan nilai instrumental. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Herlina Fatmawati. Dipersilahkan. Nah, untuk materi selanjutnya adalah implikasi penerimaan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, tidak mudah mengubah persepsi masyarakat mengenai ideologi terbuka yang menyebabkan kekhawatiran karena ditakutkan akan bertentangan dengan nilai Pancasila. Ada dampak baik pada nilai dasar, instrumental, maupun praksis dalam penyelenggaraan negara. Yang pertama itu adalah pendalaman nilai Pancasila. Nah, nilai yang ada kebanyakan diambil dari budaya Indonesia sendiri dari berbagai daerah. Nah, yang kedua itu ada pengembangan wawasan doktrin, kebijakan, strategi, dan hukum nasional. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengembangan wawasan doktrin, kebijakan, dan strategi. Kegiatan ini dibentuk berisi aturan pokok dan dicantumkan dalam Undang-Undang 1945. Nah, yang kedua ada pengembangan sistem hukum nasional yang taat asas yang berisi norma dan sanksi yang jelas dan serta diberikan ketegasan. Nah, yang ketiga mempersiapkan dan membawa kebiasaan masyarakat untuk selalu setia pada nilai serta nilai hukum. Nah, yang kedua pembatasan ideologi terbuka. Tidak semua hal bisa
diterima di ideologi terbuka ini harus disalting terlebih dahulu sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, batas-batas keterbukaan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, kepentingan stabilitas nasional. Nah, jika dari awal gagasan sudah terlihat meresahkan, maka sebaiknya harus ada yang tepat untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Nah, yang kedua itu larangan terhadap ideologi komunisme. Kita harus waspada, jangan sampai tanpa sadar menggunakan ideologi komunisme. Harus diwaspadai jika ada penghalalan segala cara dalam mencapai tujuan, sebab itu merupakan salah satu ciri dari ideologi komunisme. Nah, untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Saudara Abi. Terima kasih Saudari Herlina. Materi selanjutnya adalah perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama. Di era Orde Lama, di masa pemerintahan Soekarno Pancasila bersifat ideologis. Artinya Pancasila berupaya menjadi akidah dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1950, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan Pancasila. Mulai dari upaya-upaya menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, hingga munculnya berbagai pemberontakan untuk mengganti ideologi. Contoh dari pemberontakan pada tahun 1945 sampai 1948 yaitu ada pemberontakan Madiun. Selanjutnya ada pemberontakan Partai Komunis yang ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Selain itu ada peristiwa DITII yang ingin membangun negara berdasarkan ajaran Islam. Pada tahun 1950 sampai 1955, penerapan Pancasila dianggap sebagai ideologi liberal yang sebenarnya tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Meski landasan negara masih Pancasila, rumusan perintah sila keempat tidak memiliki semangat mufakat, melainkan suara terbanyak. Sistem bebas pemerintahan menekankan hak individu. Pada periode ini, munculnya RMS, PRRI, dan Permesta yang berusaha untuk melepaskan diri dari NKRI. Selanjutnya pada tahun 1956 sampai 1965 dikenal dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden. Hal ini menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penafsiran Pancasila. Pada masa ini, Presiden Soekarno dianggap menjadi otoriter karena ingin diangkat menjadi presiden seumur hidup. Ia menggabungkan paham nasionalis, agama, dan komunis. Yang menjadi satu ternyata tidak sesuai dengan NKRI. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alvina. Baik, terima kasih Saudara Abi. Berikutnya adalah, maaf bisa dilanjut slide-nya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Pada tahun 1950 sampai maaf, bisa kembali? Ya. Pada tahun 1950 sampai tahun 1959, sistem demokrasi berhasil diterapkan melalui pemilu 1955 yang dilakukan untuk memilih anggota konstituan. Akan tetapi, para anggota yang terpilih tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1959 untuk membubarkan konstituante dan membatalkan Undang-Undang Dasar 1950 menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Lalu Orde Baru dimulai dengan naiknya Soeharto menjadi presiden dan melakukan beberapa upaya pemulihan, yaitu yang pertama, rencana pembangunan 5 tahun, yang kedua, pemilihan umum, yang ketiga, pembinaan pendidikan, pelaksanaan pedoman, yang kedua, pemilihan umum, yang ketiga, pembinaan pendidikan, pelaksanaan pedoman, dan pengamalan Pancasila, dan yang terakhir yaitu pemerataan pembangunan. Akan tetapi di masa ini sering terjadi kasus KKN. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan Saudara Andra. Baik, pada slide ini yang dibahas adalah perkembangan ideologi Pancasila pada era reformasi. Reformasi adalah memelihara segala sesuatu yang dilakukan negara, baik di masa lalu, memperbaiki segala kekurangannya, dan memimpin reformasi untuk memenuhi tantangan masa depan.
Era reformasi terjadi saat demo besar-besaran yang menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatan presidennya. Akhirnya Presiden Soeharto turun dari jabatannya dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Pancasila di era reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila di masa Orde Baru dan Lama, yakni masih ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangannya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang biasa disebut KKN. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tara. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang reformasi dengan paradigma Pancasila. Yang pertama yaitu reformasi Pancasila dibentuk sakral dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan arti lain yaitu reformasi itu bijaksana dan diperlukan untuk menjalani kehidupan yang baik dan menjadikan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Selanjutnya ada reformasi Pancasila berupaya untuk menata kehidupan manusia yang lebih bermartabat. Maksudnya adalah reformasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kata lain, gerakan reformasi yang bertumpu pada moralitas manusia. Lalu yang ketiga ada reformasi Pancasila, memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus bersatu. Ini termasuk ke dalam reformasi sesuai dengan nilai-nilai kesatuan Indonesia. Yang selanjutnya ada reformasi Pancasila, memastikan bahwa masyarakat supaya lebih senang bermusyawarah dahulu. Ini termasuk ke dalam reformasi yang berakar pada prinsip-prinsip sosial. Artinya segala penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berbangsa harus memadukan rakyat sebagai subjek dan pemilik kedaulatan. Lalu selanjutnya ada reformasi Pancasila memiliki tujuan untuk menjunjung keadilan secara tinggi. Ini maksudnya adalah reformasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Herlina Fatmawati. Dipersilahkan. Untuk materi selanjutnya adalah dinamika masyarakat Indonesia pasca reformasi. Nah, sejak reformasi, banyak orang, terutama generasi muda, salah paham terhadap makna Pancasila di masa kini maupun di masa depan. Anggapan ini jelas keliru karena yang dikeluhkan banyak orang di masa lalu adalah penyalahgunaan Pancasila demi kekuasaan. Karena di era reformasi, Pancasila dipertanyakan dan menjadi kambing hitam atas berbagai kemalangan yang dialami oleh negara, yang semestinya Pancasila itu sendiri menjadi landasan moral dan etik negara dan lembaga, tetapi dalam praktiknya justru dimanfaatkan untuk legitimasi politik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Adi. Baik, terima kasih. Pada slide ini saya akan menyebutkan beberapa kesimpulan yang kelompok kami telah buat. Yang pertama itu adalah Pancasila bersumber dari nilai moral dan budaya bangsa Indonesia sejak bangsa Indonesia ada dan bukan merupakan ideologi yang dipaksakan dari luar. Yang kedua adalah Pancasila adalah ideologi yang terbuka, artinya menuntut kita untuk menyadari bahwa nilai dasarnya adalah kekal dan berkembang secara kreatif sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, pada hakikatnya Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan sebagai landasan bernegara, ideologi bangsa dan negara. Perekat bangsa, Pancasila harus senantiasa dijaga dan ditanamkan pada seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, baik, itulah akhir dari PowerPoint yang telah kami sajikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi yang kurang jelas ataupun ada yang dipertanyakan, kami persilahkan. Permisi, saya mau bertanya. Silahkan. Ya, ada di Diva. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Diva Lydia yang bertanya. Keberlangsungan Omnibus Law sangatlah bertentangan dengan Pancasila. Akan tetapi ada beberapa orang yang setuju akan keberlangsungan kebijakan ini. Menurut kalian, bagaimana solusi dalam menghadapi masalah tersebut? Terima kasih.
Maaf, saya Herlina Fatmawati, izin menjawab pertanyaan dari Diva. Menurut saya, diberlakukannya Omnibus Law ini tidak sepenuhnya bertentangan dengan Pancasila. Mengapa? Karena yang saya lihat dari Instagram, melalui Instagram resmi dari Presiden Joko Widodo yang berjudul Pernyataan Pers Undang-Undang Cipta Kerja, beliau menjelaskan bahwa Omnibus Law ini ditunjukkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Dan juga beliau menargetkan untuk memotong alur birokrasi yang selama ini dianggap terlalu rumit sehingga menghambat proses perizinan dan usaha, dan sekaligus niat para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Sehingga menurut beliau ini, dengan diterapkannya Omnibus Law dapat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, namun yang sangat disayangkan, di sisi lain banyak sekali masyarakat yang menentang ini, karena pada prosesnya itu, pada proses penetapannya, terkesan terburu-buru, dan mengapa tidak ada dialog atau komunikasi antara para ahli, akademisi, praktisi, buruh, dan masyarakat lain untuk berdiskusi bersama merumuskan Omnibus Law ini yang katanya dianggap baik tersebut, karena tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan atas peraturan tersebut. Nah, jadi menurut saya solusi yang tepat adalah pemerintah seharusnya mengedepankan dialog dan membuat forum diskusi antara orang-orang yang terlibat di dalam undang-undang tersebut, seperti para ahli, praktisi, akademisi, profesor, dan juga para buruh. Dan tentunya mengedukasi kepada masyarakat tentang berita-berita hoax yang tersebar di media sosial. Karena menurut saya, tidak semua berita yang tersebar di media sosial adalah benar. Dan pemerintah juga bisa membuat rancangan baru tentang Omnibus Law ini. Namun tentunya melibatkan masyarakat dan tentunya para buruh, perusahaan, dan investor untuk memberi masukan sehingga kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Terima kasih. Saya ingin bertanya, tidak mudah mengubah persepsi masyarakat mengenai ideologi terbuka yang menyebabkan kekhawatiran karena ditakutkan akan bertentangan dengan nilai Pancasila. Ada dampak baik pada nilai dasar, instrumental maupun praksis dalam penyelenggaraan negara. Salah satunya adalah pendalaman nilai Pancasila. Contoh dampak yang baik pada nilai dasar pendalaman nilai Pancasila tersebut apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya Alvina, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Wanda. Jadi, penanaman nilai Pancasila telah dilakukan sejak usia dini. Seperti yang telah kita semua alami dari pendidikan sekolah dasar, kita telah mendalami tentang penanaman Pancasila itu sendiri melalui pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang dikemukakan oleh Muzain tahun 1992 bahwa dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Jadi, berdasarkan pendapat tersebut dapat saya simpulkan bahwa Pancasila dianggap sebagai ideologi yang paling tepat untuk dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan dalam lingkup bermasyarakat, bernegara, maupun berbangsa. Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beraneka ragam, begitu banyak pluralitas yang ada, mulai dari suku, ras, agama, tingkat sosial, dan lain-lain, maka dampak baik dari penanaman nilai-nilai Pancasila tersebut adalah
dapat menghimpun segala keberagaman yang ada sehingga menjadikan keberagaman tersebut bukan sebagai penghalang untuk menjadi menjadikan kerukunan hidup dalam suatu negara, tetapi dijadikan sebagai sumber kekayaan Nusantara dan memungkinkan untuk masyarakat berpotensi berkembang menjadi lebih leluasa. Itu dari saya, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan saya. Nama saya Triadiabi, saya akan menambahkan jawaban dari Alvina. Yang untuk lebih detailnya, dampak positif dari pendalaman belajar dari Pancasila yaitu sila pertama, masyarakat bisa percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dampak positifnya masyarakat bisa mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia, dan saling mencintai sesama manusia, serta mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, masyarakat bisa menempatkan kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa, serta negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta cinta tanah air dan bangsa. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dampak positifnya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, serta bebas mengeluarkan pendapat. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dampak positifnya bisa mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan yang terakhir menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.